Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para ibu nyai, para ustadzah, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus ibu ketua pengajian RW pinten iki? RW 27, yaitu Ibu Solihah yang saya hormati, juga pengurus pengajian RW 27 yang saya banggakan, hadirin wal hadirat jamaah pengajian RW 27 yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, diniati silaturahim. Mudah-mudahan kumpulan kita wonten ing tempat menika dicatat oleh Allah sebagai amal sholih, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika, panjenengan diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sholawatuhu wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang selalu mengikuti ajaran beliau, syariat beliau, mudah-mudahan juga diakui sebagai umatnya dan nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, tak kenal maka tak sayang, ibu.
kula koncone Ibu Solihah, koncone Ibu sinten Haja Emi, koncone sinten panjenengan khusus. Nah, ini kami menambah teman beserta ibu-ibu Jamiah Udiri RW 27 Gebang. Gebang nopo? Gebang Tunggul. Alhamdulillah. Nek boten diundang nggih boten pinten saged silaturahim teng mriki nggih. Mugi silaturahim panjenengan menika diterima oleh Allah sehingga kita sedaya diparingi tawil umur fi taatillah, diparingi rezeki yang halal thayyiban wasi'an mubarakah. Niki wau mantun maghrib kula siap, ternyata wonten lare pingin tasheh badhe qiraat. Terus kula nunggu-nunggu ngantos tarhim kok dereng dugi. Alhamdulillah pas dugi nriki serakalan nggih. Lah panjenengan niate wau untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat kepada Nabi. Nah, disitulah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Jenengan nyuwun napa wau? Ngelamun napa emut teng griyane durung nyetrika, durung nyiapno ini dan itu, durung nyinaoni anakku misalkan. Ngelamun tetep sampai sholawat niku. Itulah keistimewaan membaca sholawat. Tapi yang ibadah yang lain yang boten mantep, boten niat, dia boten sah. Tapi yang sholawat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah hadir di tengah-tengah kita, juga para malaikat. Di sini malaikat mencium dari panjenengan, maksudnya dicium malaikat darinya. Boten nggih, masya Allah. Mugi-mugi rahmat Allah turun di tengah-tengah majlis ingkang penuh barokah dan maghfirah niki, sehingga pulang saking majlis niki panjenengan insya Allah akan mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan rahmat Allah, dan insya Allah diparingi rezeki yang barokah, umur yang barokah, ilmu juga yang barokah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, malam ini kita memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita itu sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan Rasulnya. Nopo kok kita itu kudu bersyukur? Karena Rasulullah ini Nabi kita yang sabar menyampaikan hukum-hukum Islam, syariat Islam, kemudian juga apa yang menjadikan turunnya wahyu disampaikan kepada umatnya, sehingga kula kalian panjenengan mengetahui hukum-hukum Islam jalaran saking Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah ini agar supaya lebih cintanya kepada Rasulullah. Wow, hampun kula aturaken man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopone wong sing gelem murid kelahirane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mongko besok ketemu bersama Rasulullah. Ten pundi ketemune? Nggih teng surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, wonten dawuh sahabat Abu Bakar ingkang umumipun menika man adzama maulidun Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sinten sing purun mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nanti akan menjadi teman di dalam surga. Wonten malih dawuh Sayyidina Umar bin Khattab. Umumipun nggih menika man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang mengeluarkan infak sedekah demi untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu betul-betul menghidupkan agama Islam. Urunan mau. Oh boten. Padahal tangki man anfaqo dirhaman li maulidin Nabi faqad ahya Islam. Nek wonten tiyang mengeluarkan atau ngedalaken yotro menginfakkan harta 1 dirham mawon kangge kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti sama dengan menghidupkan Islam. Tapi panjenengan urunane dicicil, dijamak takdim, winginane 1000 sekali dadu kira 2000 ngoten kan? Kelompok kasnya dapat berapa dibuat hari ini untuk merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami niku, sami pahalane. Berarti tapi dicicil jamak takdim nih, mulai dari bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiul Awal. Wonten malih sahabat Utsman dawuh, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi kana kaman syahida waqa'atun Badar wa Hunain. Sinten sing dalaken yotro atau menginfakkan hartanya untuk memperingati kelahiran Rasulullah, maka sama dengan pahalanya orang mati syahid di dalam perangan Badar, perang Badar lan perang Hunain. Yang terakhir dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Supaya semangat panjenengan boten mirengaken tiyang kelak mulutan iku bid'ah, mulutan itu sebetulnya gak ono aja kersane boten goyah panjenengan nggih. Man anfaqa dirhaman tirose Sayyidina Ali li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sinten sing gelem mengeluarkan infak untuk kelahiran Rasulullah tirosi Sayyidina Ali, maka kalau keluar dari dunia berarti apa Bu? Sedo, meninggal, wafat maka orang yang meninggal itu pasti dengan membawa iman. Alhamdulillah, mugi-mugi keterami sehingga dapat pahala 4 sahabat yang dawuh tadi. Ibu-ibu yang kami hormati, wonten ceritane mbahe Kanjeng Nabi yang namine niku Abu Lahab. Terus juga ada ya Bu surat apa? Al-Lahab. Di situ diterangkan kan sahabat Abu Lahab itu yang paling menentang Kanjeng Nabi ketika waktu Nabi Muhammad menyampaikan menyampaikan masalah agama Islam. Tetapi Abu Lahab niki ketika Nabi Muhammad lahir bahagia, sangat bahagianya sampai budaknya itu dibebaskan. Nah berkat niki meskipun Abu Lahab niki boten Islam, itu dijamin dikasih dispensasi, dikasih keringanan setiap hari Senin, diringankan siksanya di dalam kubur dan neraka nanti. Nopo malih sing kados panjenengan
setiap pengajian ini, setiap malam Rebo pengawasan kumpul-kumpul sarang-sarang muslimatnya. Nek jamaah itu namanya muslimat Bu, jamak muannas. Kalau sendiri muslimah. Jangan terkecoh dengan yang namanya grup jamiah muslimah. Beda dengan jamaah muslimat. Kalau muslimat jamaah banyak, berarti organisasi muslimat Nahdlatul Ulama. Terus kemudian juga kalau muslimah itu biasanya mudah muannas satu kok, napa niku mboten jamak nggih. Muslimah mboten kok, berarti cuma satu. Ibu-ibu yang kami hormati, monggo sareng-sareng kita niki toto-toto untuk bekal kita di alam akhirat, antara lain yaitu senang atau cinta kepada Rasulullah agar kita dicintai Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang tanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, misal kula niki rindu kepanjenengan niku nek teng donya wonten Medina, wonten Arab, napa Makkah, saged kepanggih panjenengan ketika waktu berjamaah, kepanggil. Saking senangnya kepanggil itu mesti dicium karena baunya Nabi Muhammad itu harum. Kenapa? Karena memang bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ini manusia luar biasa. Nek panjenengan biasa di luar. Kalau Kanjeng Nabi luar biasa. Contohnya seperti keistimewaan Nabi Muhammad. Ketika Siti Aminah itu sinten? Bukan Siti Aminah itu bangke sana ya. Siti Aminah teng mriko, teng Mekah mriko nggih. Niku hamil Nabi Muhammad SAW, boten tanya, boten susah. Nopo malih waktu melahirkan kados sesar, tapi boten keluar darah sama sekali. Nabi Muhammad dikatakan luar biasa ketika lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Cinta malaikat. Nabi Muhammad begitu lahir tali pusarnya sudah diputus, dipotong. Itu keistimewaan Nabi Muhammad yang dinamakan manusia luar biasa. Nabi Muhammad ketika lahir sujud yang panjenengan acerengan. Bahasa Madurane nopo? Teriak nangis acereng. Yang Kanjeng Nabi langsung sujud. Kemudian dalam keadaan bercelah. Celahan sampun Bu. Celah hidayah Allah. Kemudian juga keistimewaan Nabi Muhammad, makanya tidak sama dengan manusia biasa. Keistimewaan Nabi Muhammad, begitu lahir baunya itu harumnya bukan main. Nek kula kali panjenengan amis bau darah harus boten sami. Itu tanda-tanda kenabian yang harus betul-betul kita cintai dan kita rindukan syafaatnya. Ibu-ibu yang kami hormati, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki yang kita perhatikan adalah ajarannya, syariatnya. Beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Nopo malih ibu-ibu niki kudu sangat gembira sekali dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad, karena kaum Hawa ini diangkat tinggi-tinggi oleh Rasulullah yang asalnya hina. Dikatakan nopo kelahiran Nabi Muhammad zaman jahiliyah. Nopo jahiliyah niku? Kebodohan.
pirsa tiang zaman niku, zaman waktu Quraisy Arab semua menyembah patung, menyembah berhala, menyembah yang namanya batu. Batu itu disembah. Tak pun saking jahilnya gitu. Nah, itu yang pertama, jahilnya, bodohnya karena sesembahan. Kok mboten mikir sapa sing gawe menungso, sapa sing gawe tumbuh-tumbuhan, sinten sing damel langit dan bumi. Bodoh karena sesembahan. Kemudian yang kedua, bodohnya karena apa? Bodoh karena setiap yang lahir perempuan, kados panjenengan melahirkan kok perempuan niki dikubur hidup-hidup ibu, meskipun bangsawan, kaya raya, orang miskin, semuanya pokoknya yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Nah ini termasuk kebodohan. Loh, sing lahir orang laki-laki itu sinten, nek boten tiyang istri. Sing masak niku lho sinten, sing nyucekno niku sinten, iki umbah-umbah ora-ora nggih. Saking bodone orang kafir Quraisy zaman dahulu niku adalah kalau lahir perempuan dikubur, katanya hina kalau melahirkan perempuan. Nek ngriki sik wonten ta? Sing lahir wedok dibare aku piranang sakjane cek iso digoyang masjid, cek jamaah Jumatan, iso Jumatan. Sik wonten. Nah, si wonten termasuk zaman jahiliyah. Jahil yang ketiga. Tadi ke satu masalah sesembahan. Yang kedua masalah apa bau? Masalah perempuan yang dikubur hidup-hidup. Kemudian yang ketiga adalah jahil karena akhlaknya. Kalau ada orang perempuan yang cantik terus kemudian ditinggal suaminya, maka dibuat rebutan oleh orang kaya-kaya ini. Ganti nuriko, masya Allah, bobrok akhlaknya tiang kafir Quraisy zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad belum lahir. Ketika waktu sudah lahir, Nabi Muhammad mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya sampai ada yang namanya surga di atas telapak kaki ibu. Nopo hadise? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Mau hadis itu nggih pahala satu hari itu waos. Nggih malih Maus malih hadis al-mar'atu imadul bilad, fa in soluhat fa soluhat, fa in fasadat fa fasadat. Tadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Wonten di telapak kaki bapak. Wonten. Nah, saking mulianya orang perempuan diangkat oleh Nabi Muhammad setinggi-tingginya sampai diibaratkan surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang berani kepada orang tua, utamanya orang tua perempuan, ibu, maka termasuk anak yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi kagungan ibu panjenengan tuh tasih kagungan ibu putri tasih monggo, itu jalannya menuju ke surganya Allah, dimuliakan semulia-mulianya, dibahagiakan, disenangkan hatinya agar supaya mendapatkan surga lewat melalui melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian panjenengan semua termasuk tiang agama. Panjenengan niki termasuk tiang agama. Apabila fa'in soluhat, panjenengan niki baik perempuannya dalam melayani suami, mendidik putra putri panjenengan dengan baik, mboten ansal ndelok HP terus putrane yang ningali HP diawasi. Terus kemudian juga
mengawasi sholatnya putra putrinya, subuhnya, duhurnya, karena bapaknya kan kerja keluar mencari nafkah. Sinten dalam ibu. Maka kalau ibunya baik dalam melayani rumah tangga, pasti negaranya akan baik. Sebaliknya, kalau ibunya keluar arisan, anaknya dibiarkan lihat HP seenaknya. Anaknya keluar malam minggu sampai jam 9 malam dibiarkan. Anaknya goncengan dengan siapa-siapa tadi tidak tahu orang tuanya, karena ibunya sibuk sendiri. Wonten sing ngoten? Pundi tiyang? Ya Allah, niki Bu nun sewu, sekarang itu zamannya IT, zamannya HP. Di situ banyak hal-hal yang sangat merusak pikirannya anak-anak, utamanya anak yang ABG, anak yang baru gede, itu sangat rawan. Monggo dikawal sedaya putra putri jenengan, utamanya yang ada di Gebang Tukul ini, monggo diawasi. Gebang Tunggul, Pak Tukul. Gebang Tunggul, masya Allah. Padahal pulau ini loh mulai tahun 80 gitu ngerti. Tapi buat nanti tenggundi-gundi ternyata. Gebang Tunggul, wonten Gebang Koreng, wonten pulau itu tenggundi-gundi, tapi dalam keadaan gini niki. Terus kemudian Tumut Muslimat Nahdlatul Ulama cabang teng Semboro, teng pundi desane mboten ngertos, pokoknya nyampe ngeriku diantar oleh mobil terus nyampe terus pulang lagi. Dados boten nate napa niteni ternyata Gebang Tunggul. Alhamdulillah. Ibu ngapunten. Doanya ibu ini sangat mustajabah. Sangat napa niku mandi dongani kadoau Nabi untuk umatnya, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Itu mandine jenengan nate ta mau Fatihah 40 kali untuk putrane, misalkan 7 putrane 40 kali 7, niat riyadho nirakati, pasti nanti hasilnya anak ini menjadi anak yang hebat, insinyur yang hebat, yang beriman. Terus profesor menjadi profesor yang handal dan beriman, pasti itu. Terus kemudian panjenengan juga harus sering memaos sholawat kepada Nabi. Mau sholawat kepada Nabi niki wonten aturane. Sing sinten mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi sedoso kali, boten sedoso sungai. 10 kali maksud saya. Nggih. Nek sedoso niku kan bahasa Jawa. Kali niku nggih sungai niku kan bahasa Jawa, kali sungai ngono nggih. Bukan sedoso kali tapi 10 kali. Maka panjenengan dari istiqomah insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Mosok Bu, kayak cuma sedoso. Sinten sing mau sholawat 100 kali? Wonten. Alhamdulillah. Sinten sing mau sholawat ngantos 100 kali, nggih 100 kali, maka akan diberikan hajatnya itu 30 hajat diberikan di dunia, 70 hajat diberikan di alam akhirat nanti. Kenapa kok lebih banyak 70 dengan 30? Karena orang yang hidup di dunia sementara sedikit sebentar, tapi lebih banyak di akhirat. Insya Allah hajat di akhirat akan diijabah oleh Allah 70 hajat. Yang 30 diberikan kepada panjenengan di dalam dunia. Nopo 30?
pingin putrane ndang menikah mulai pun umur, pingin putrane ndang lulus mulai pun waktune lulus, nek pun lulus pingin malih nopo putrane punya pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Tok dereng jodoh, kepingin ndang oleh jodoh, kok dereng duwe pupu cucu momongan, maka ingin punya cucu atau momongan. Terus kata ternyata 30 niku kata ibu. Nah insya Allah dengan rutin istiqomah, insya Allah panjenengan akan diberi nopo niku hajatnya dikabulkan, yang 30 hajat dikasih ke di dunia, yang 70 hajat akan diberikan di alam akhirat. Ibu-ibu yang kami hormati, nah di sini panjenengan termasuk Jam'iyah napa RW 27. Betul kan namanya? Oh, Siti Masito, alhamdulillah nggih. Siti Masito niku namine sinten? Namine sinten Bu? Siti Asia, namine Fir'aun. Terus kemudian Siti Khadijah namine istri. Kok panjenengan memberi nama Siti Masito? Nopo alasannya? Dulu yang ngasih nama itu Bapak Oh, alhamdulillah, barokah dari Yayasan Basri. Insya Allah itu istri Nabi. Mudah-mudahan semua yang bergabung di majelis ini, termasuk jamaah Siti Masito, seperti Dewi Masito. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, ngeten, jamaah niku adalah rahmatun. Al jamaatu rahmatun. Jamaah niku kumpul-kumpul niku lho Bu, kumpul-kumpul teng mriki mau sholawat, mau istighfar, itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sering untuk berkumpul berjamaah nggih di majelis kados ngeten, maka insya Allah yang namanya susah nopo galau tidak ada. Tidak ada yang namanya susah dan galau. Tapi kalau memang masih ada kegalauan, ada susah, berarti ada masalah di majelis ini. Tidak khusyuk, tidak diniati dengan baik dalam menghadiri majelis. Ngapunten, kalau panjenengan hadir di majelis itu niatnya harusnya satu, niat ibadah. Karena masuk di dalam majelis ini termasuk ibadah. Perkara jenengan di sini ngerasani uang, ngerasani koncone, masya Allah. Niku berarti ibadah dicampur dengan maksiat. Maksiatnya apa? Lesan. Sing mendengarkan, maksiatnya telinga. Wong maca iki, la ilaha illallah. Sangat bro. Eling, wong maca la ilaha illallah eling. Tombone iki ngeten hae sebagainya kumpul iki tak omong nang nek ngono aku ganjet. Masya Allah. Berarti boten khusyuk, boten tumakninah. Pasti di rumah masih galau, masih pinten tahun kumpul di jamaah yang mubarak, yang membawa rahmat sebetulnya, yang malaikat itu mengampuni dosa panjenengan kalau sudah panjenengan mundur dari tempat ini, itu tetap karena apa dicampuri dosa, maksiatnya lesan. Wong kula ngeten iki nyampe akan ternyata Bu. Iya Bu, tenan iki. Wonten kan griya kula niku masyaallah saestu. Lesan yang pati boten saged di frame. Panjenengan ingkang diem lesannya baik,
dosa, tidak suka mencaci maki sesama manusia. Ngapunten, itu memang godaan setan. Setan itu menggoda dari sini, dari sana, kalau nggak bisa dari situ, dari atas, dari samping, kadang geringgingan. Niat ngaji berapa mboten Bu? Niatnya, oke. Terus kemudian yang kedua, niatkan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Hadir di sini niki adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian juga niat memenuhi undangan peringatan Maulid Nabi. Kalau panjenengan kakinya tidak diparingi hidayah oleh Allah, tidak mungkin hadir di sini. Pasti diaboti oleh cucu, kadang suami, kadang tamu, kadang keluarga. Berarti tidak diizini oleh Allah untuk hadir di sini. Yang hadir di sini adalah istimewa, orang istimewa yang dituntut oleh Allah dan mendapatkan hidayah. Bukan dengan piyambak, bukan karena dengan piyambak hadir di sini, tapi ini tuntunan Allah, hidayah dari Allah. Dan juga niat untuk menimba ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu bisa mengangkat derajat siapa saja yang mau mempelajarinya. Nanti masalah sholat keluar. Kemudian niatkan sebelum sampai di majelis ini tadi untuk mengamalkan semua kebaikan ilmu yang didapatnya. Nek wis oleh ilmu tak kae. Mang maca sholawat berarti aku mantep. Wingi wis maca sholawat saiki tak mantep. Cuk sampai gak istiqomah. Nah, kemudian niatkan juga akan mengajarkan apapun yang aku dapat kepada siapa? Kepada anak, kepada keluarga, kepada pembantu. Apa yang disampaikan tadi, niat untuk bisa menyampaikan. Kemudian niatkan untuk ingin mendapatkan rahmat, yang dimana rahmat itu akan dikucurkan di majelis ini oleh Allah. Rahmat itu panjenengan datang dari rumah menuju ke sini niatnya untuk mencari rahmat, kucuran rahmat dari Allah. Karena di majelis ini pasti yakin saya bahwa kucuran rahmat akan hadir di sini, dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga niatkan untuk mengambil keberkahan semua yang hadir. Di sini ada yang solih, ada yang tidak solih. Boten solih semua, solihah nggih, solihah. Ada yang muda, ada yang sepuh. Keberkahan di orang sepuh itulah yang panjenengan ambil nantinya. Karena orang sepuh itu pasti akan membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan dikesampingkan orang sepuh. Sampai yang sepuh seduri sing aku muda-muda di depan. Jangan ya Bu. Sing sepuh justru harus dimuliakan karena keberkahan ada di orang yang sepuh yang semua. Niatkan semoga Allah mampu mengobati. Niatkan semoga Allah mengobati semua penyakit yang ada di panjenengan. Hadir di majelis ini, mudah-mudahan yang mungkin makrifatnya kurang terang dalam membaca Al-Quran, mudah-mudahan bisa terang. Kakinya yang biasanya dipakai untuk jamaah ke masjid, nyok-nyok terus geringgingan terus, mudah-mudahan diparingi sehat berkat Allah, berkat hadir di majelis yang mubarak ini. Ibu-ibu yang kami hormati, ingin kami sampaikan Ibu di sini ada masalah yang ini wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, di mana Rasulullah itu punya mantu sing namine Sayyidina Ali. Istrinya Siti Fatimah Zahra, persis koyo nami kula. Cuma suami saya bukan Sayyidina Ali tapi Anwar Razak. Sampun almarhum Ibu, mudah-mudahan dimawuhi. Ya.
diterima semua amal ibadahnya dan dimuliakan, ditempatkan di jannahnya Allah. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih ibu-ibu yang kami hormati. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, saya pindah ke buku ini tadi bahwa wasiatnya Sayyidina Ali ngeten, berusahalah semaksimal mungkin dalam menyempurnakan wudhu. Sesungguhnya wudhu itu separuh dari iman. Wudhu ibu bukan rauk. Nek rauk itu kecedek sakarepe pun bu ombone tutuk ini tapi nek rauk itu pokoknya kayak wonten itu rauk. Beda dengan wudhu. Nek wudhu wonten aturan sampai pundi batese wudhu iku sing kudu diwaso. Nek panjenengan damel napa idep pasangan iki kan to Bu. Wonten masyaallah kula delok iki kok ini sampeyan kok apik. Ternyata idep iki mancep terus. Boten dilepas, wudhu ki boten dilepas. Nah, niki dadi masalah bagi tiang estri. Nah, yen badhe wudhu pening diusap kali kapas, pun langsung wudhu. Terus fondasinya niki diusap juga, dibersihkan kali kapas, pun langsung wudhu. Nopo malih alisi kali tato niko, masya Allah alisi tato nih. Nek alisi kali alis tok bisa kan Bu dilepas kali nopo niku kapas, sudah bersih semua, baru panjenengan wudhu. Wudhu ya nopo? Dugi nggon cukule rambut sampai lebar niki telinga kanan dan telinga kiri, kemudian uang dua niki kudu dewasa sedoyo. Beda kan Bu kali rauk? Beda. Kula ngene tentang lari-larian kali rauk kok wudhu iku mau kok cekek-cekek tok. Ayo balik maneh wudhu sing bener. Ya, dibenekaken putrane. Nek panjenengan boten sempat mondhokaken putrane utawa disiring teng TPQ, nek teng TPQ insyaallah diajari wudhu. Napa malih teng TPQ wonten ngeten. Tepuk wudhu ngoten nggih. Baca bismillah lalu cuci tangan, prok pas. Bubur-bubur basuh hidung, basuh muka, prok. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki, lalu berdoa. Itu untuk anak kita. Nek koyo panjenengan sebelum wudhu kata Sayyidina Ali ngeten, sampurnakan. Bener nih Bu. Kan ngeten. Tepuk wudhu, baca bismillah. Jadi baca bismillah dulu, disunahkan. Baca bismillah. Katanya Sayyidina Ali, sempurnakan wudhumu. Cepet-cepet ojo koyo rauk ngoten. Cuci tangan ini bismillahirrahmanirrahim, dicuci tangannya yang bersih pakai sabun. Nggih, kukune sing panjang-panjang dipotong, sunnah dipotong hari Jumat. Pun sampai lari di hari Jumat pokokannya sedekah Jumat, maca surat Kahfi, terus potong kuku, rambutnya keramas pakai sampo. Terus mari ngoten nek bengi panjenengan malam Jumat, mari ngoten adus gajah. Nggih, bener. Adus gajah. Oh niku paling iki. Terus mari ngoten sing pakai pitek lepas tidak boleh wudhu papanya pun cuci tangan sebelum cuci tangan membaca bismillah. Cuci tangan, kumur terus basuh hidung, mengisap air hidung. Kula niku nek merawat jenazah, meskipun jenazah ini tetap memakai wudhunya sebelum wudhu itu cuci tangan, bismillah, cuci tangan, kumur basuh hidung, terus kemudian baru wudhu. Panjenengan para mudin majid niku nek badhe mudhoni majid nggih disunahkan pas baca basmalah dulu,
Napa niku? Membasuh air sampai mengalir airnya, jangan sampai tidak mengalir airnya di dalam wajah. Nek cuma diusap tok mboten sah, harus mengalir airnya. Mboten sampai ke mriki. Nek wuduke jenengan mboten sampurna, mboten sah, salate mboten sah. Terus mboten lumekas salate akhirnya tetep nglamun dosa terus pola. Padahal salat sampai 80 tahun sing salat tapi kok gak membekas. Ya karena syarat sahnya tidak disempurnakan. Yang kedua, cuci tangan sampai siku. Itu juga harus mengalir airnya, tidak diusap. Kalau yang sebagian kepala diusap ada seret langsung diusap. Airnya dilepas terus diusap. Terus baru mengusap telinga depan. Baru kaki dibasuh juga. Setelah itu mengambil air diusap ke leher 2-3 kali. Itu sempurna. Lalu doa, kemudian membaca surat Al-Qadar. Napa Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai akhir membaca sampai panjenengan sholat. Itu sempurna namanya, katanya Sayyidina Ali. Nek panjenengan saged koyo wonten wuduke sempurna, susah-susah situ hilang. Terus nek dadi wudu selalu wudu mantun mentut, wudu mari mantun hadas, wudu mari terus sempurna. Ini dijaga terus oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat, dan nanti akan mendapatkan cahaya yang luar biasa seperti bulan purnama. Bukan buleri, bulan purnama bukan bulannya tapi cahayanya. Ngoten nggih. Ibu-ibu yang kami hormati, selain wudu ngapunten salat. Kalau panjenengan wudu, niatnya gimana niat wudunya? Niat ketika membasuh muka. Kalau panjenengan sebelum membasuh muka niat, maka tidak sah. Setelah membasuh muka baru niat juga tidak sah. Itu niat ada di ketika waktu membasuh muka. Ketika waktu sholat panjenengan membaca usolli sunnah, misalkan sunnah qobliyatul isya misalkan. Niatnya ketika takbiratul ihram di dalam hati. Niat itu oleh ibu di dalam hati, bukan di lesan. Lesan ini hanya untuk menyempurnakan saja. Ngoten nggih? Jadi sholatnya supaya betul-betul bagus. Niat ketika takbiratul ihram itu niat menghadap Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, agar supaya kita bebas dari kewajiban. Kan kewajiban 5 ini. Kewajibannya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bila kewajiban ini barangkali mungkin ada yang tidak sah, monggo jangan tambah sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, nopo malih, tahajud, hajat, nopo malih, sholat awabin, nggih, sholat awabin, terus kemudian sholat tasbih dan lain sebagainya. Nah, yen sholat duha itu memang dianjurkan oleh Nabi, karena besok teng swarga itu wonten namanya pintu duha. Siapa yang istiqomah melakukan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat istiqomah, maka silakan kata Allah untuk memasuki surga yang pintunya bunyinya lewat sholat duha. Kemudian sholatnya dengan berjamaah. Yen panjenengan sholat berjamaah dari rumah menuju ke tempat niki mushola, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Haji ini belum sik 30 tahun sakniki daftar. Sulit. Nah, ini kalau panjenengan terus dari rumah menuju ke zuhur, asar, maghrib ini dipahalai sama dengan haji dan umroh. Tapi kadang-kadang males, wae turu adan males wis gak yang masjid.
pun ilang boleh. Matengnya asar tiba kok situ sing ngantuk ilang malipun jamaah ini. Emang jamaah itu harus diupayakan meskipun hanya 2 orang minimal. Karena beda pahala derajatnya orang sholat jamaah dengan orang sholat sendirian. Sholat sendirian cuman 1 pahalanya, sholat berjamaah menjadi 27. Ibu-ibu yang kami hormati, ada qaul Sayyidina Abu Bakar saya sampaikan ibu ya, la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Begini itu pun kesel sapa yo ibu. Tapi panjangnya nek tuntunan itu masya Allah apa? Nek tontonan ningali suhita, cepet yo wis mate. Nggih. Nah, nggih. Ibu-ibu yang kami hormati, jamaah itu lah jamaah. Tidak sempurna Islam seseorang itu tanpa berjamaah. Wala jamaah illa bi imamatin. Tidak sempurna jamaah niki nek boten-boten imami. Imam. Wala imarah illa bi ta'atin. Tidak sempurna imarah. Imam niki napa ketua niki nek boten ditaati oleh anggota. Bu panjenengan biasanya nek pengajian pakai buku kuning niku. Nah, buku kuning niku berarti niku amalane tiyang Ahlussunnah wal Jamaah. Napa sih Ahlussunnah wal Jamaah niku? NU Muslimah, Papaya, Ansor, Banten, apa sih sakjane? Ngoten nggih. Nah, ini NU Muslimah ini Bandungnya. NU didirikan Bandungnya adalah Muslimah, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu, IPBNU niki. Pimpinannya sinten? Nah, sekarang pimpinan kula teng pusat niku Bu Gubernur kita Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sing teng provinsi sing teng Surabaya niku Bu Masuro Wahid. Kemudian sing teng cabang Jember sinten Bu? Ibu Nyai Hajah Kamila Rosyidi yang punya pondok pesantren Miftahul Ulum. Lah NU niki didirikan oleh para wali, para ulama. Sinten sing mendirikan? Niku Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kula manut niku. Kula berjuang di Muslimat Nahdlatul Ulama niki keranten wonten Mbah Khalil Bangkalan niku pendirine niki Ahlussunnah wal Jamaah. Tirose Mbah Hasyim ngeten. Sapa sing kumpul ning ngene NU utawa Muslimat utawa Fatayat tak dongakno tak akui dadi santrine lan tak dongakno husnul khotimah sak turun-turun. Niki dongane kiai, dongane wali mandi tentunya. Nggih. Nah, panjenengan natos sowan teng Mbah Khalil Bangkalan. Natos wali napa boten? Wali. Buktine kata sing ziarah menika sampun banyak keberkahan di sana. Itu bukti dari bahwasannya Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini didirikan oleh beliau, para wali yang dimana panjenengan derek di kumpulan seperti ini niki adalah kepingin nantinya derek sareng-sareng Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Yai Khalil Bangkalan, juga Yai Wahab Kasboko, Yai Bisri, Yai Pundi niku Situbondo, Yai As'ad Asembagus, Yai Muhammad Siddiq, Yai Ahmad Siddiq, pingin derek kumpulane niku. Kira-kira firman Allah ngeten, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Nek tiyang niku teng swarga mboten kiambek-kiambek, ayo mbok sampean nyusul dhewean ae aku mboten saged rombongan. Teng firman Allah kaya ngoten, wasiqal ladzina taqaw rabbahum
ilal jannati sumar rombongan. Jenengan tawat rombongan sinten? Nek kula karanten Muslimat Nahdlatul Ulama ikut rombongan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, di mana beliau sanadnya nyambung ke Rasulullah SAW. Mugi-mugi panjenengan sing derek Muslimat puniki juga diakui sebagai santrinya dan didoakan jadi orang yang husnul khotimah, dan juga anak cucu kita juga menjadi anak cucu yang husnul khotimah. Panjenengan pernah datang Condo? Makam sinten? Bayai Muhammad Siddiq. Beliau ahli Riau. Waktu Jember ini masih banyak begal. Apa begal? Pencuri yang handal niku lho nggih. Nggih, niku begal namanya. Nek cuman maling mawon niku pencuri yang cari ayam itu handal niku nggih. Tapi nek sing handal napa namanya? Begal nggih. Nah niki Mbah Nyai Muhammad Siddiq ini yang memberantas begal yang ada di Jember. Beliau tuh malam selalu bangun. Zaman dulu kan boten-boten nggih jenenge niki samyuk, ran, apa iku ledeng, apa iki sumur sing ngeten iki mesti kerek nggih, kerekan mawon. Di salah satu malam Mbah Muhammad Siddiq niki ngangsu piyambak badhe salat tahajud. Kemudian di timbanya itu ada emas sak nopo botol emas. Akhirnya tirosi Mbah Muhammad, nek jenengan alhamdulillah nek gawe mas-masan anak putu-putu sak turun-turunan. Nabi Yai mboten. Ya Allah, bukan ini yang saya minta, katanya Mbah Muhammad Siddiq. Tapi saya ingin Jember aman, jadi orang santri semua, jadi pesantren semua, jadi orang soleh-soleh semua, anak cucu saya dikembalikan yang namanya emas tadi, nggak jadi diambil, dikembalikan, tapi mintanya supaya menjadi Jember menjadi aman sentosa. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang panjenengan bisa menikmati. Jangan lupa tawasul, kirim doa kepada beliau Mbah Kiai Muhammad Siddiq. Beliau punya mantu yang namanya sinten niku? Turunannya bukan mantu, turunannya Mbah Yai Hamid Pasuruan, Waliullah. Banyak putra-putranya yang bagus-bagus, soleh-soleh. Karena ya itu tadi, mintanya adalah minta anak yang soleh, bukan minta kekayaan. Anak kekayaan pasti habis. Tapi kalau anak soleh kan masya Allah, itu yang diharapkan oleh beliau. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah panjenengan sudah melaksanakan kegiatan yang namanya peringatan Maulid Nabi. Adibu auladakum bisalasati bisolih. Ajari anak-anakmu untuk apa? 3 hal. Cintai Rasulullah, cintai nabinya melalui nopo? Nama-namanya, ayahnya sopona, kemudian putranya, ibunya. Nabi Muhammad itu ketika waktu jalan ada di tengah-tengah panas, tidak ada bayangan. Karena apa? Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya, nur, maka tidak ada bayangan. Bayangannya tidak ada Nabi Muhammad itu. Dan kalau BAB tidak ada bekasnya, itu ceritanya saking luar biasanya. Kemudian lalat tidak mau nopo hinggap di badan beliau. Nopo lalat niku sukanya ke barang yang baunya tidak enak, kotor-kotor, itu lalat, menimbulkan penyakit, itu lalat. Makanya lalat tidak mau hinggap di Rasulullah. Maka jangan jadi lalat. Orang provokator itu termasuk anak buahnya lalat. Lalat kalau makanan
dihinggapi lalat menjadi apa? Penyakit. Nah, kalau panjenengan berteman dengan orang yang seperti lalat, maka menjadi penyakit panjenengan. Tadi penyakit pisan. Hati-hati untuk berteman dengan seseorang. Jadi harus mencari teman yang baik, yang ahli ibadah, yang ahli baca dzikir, yang ahli istighfar, sedikit-sedikit subhanallah, sedikit-sedikit membaca kalimat thayyibah. Terus kemudian siapa lagi yang harus dikenalkan selain kanjeng Nabi? Wa ahli baiti, ahlinya. Kemudian juga wa qiraatil Quran, dan selalu membaca ayat suci Al-Quran. Maos Al-Quran khatam ping pinten Bu? Seminggu ping pinten? Sebulan. Sebulan berarti sak jusan nggih. Satu hari satu juz. Kalau 1 bulan. Kalau 2 bulan berarti 1 hari setengah juz. Pian setahun. Ya Allah, masya Allah. Bu, Al-Quran ini mungkin teng kuburan menjadi teman panjenengan, menjadi saudara panjenengan. Tidak ada yang bisa menemani di alam kubur kecuali bacaan ayat suci Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang boten saged kula maos Al-Quran, nek kulhu lak saged. Ya kulhu ping 1000 misalkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nek teng mriku wonten Qul huwallahu ahad, somad, dikandani Bu, boten panjang-panjang, si pancet mawon. Ahad, somad. Bu, mati boten panjang. Ya apa sih panjangnya apa saking lagune ae Bu sing boten saged. Niku lho lagu. Maos ul nggih ngoten. Ul Bu, ul. Nek ul niku makanlah, nek ul katakanlah. Kok beda kan Bu? Nek ul makanlah. Makanlah itu Allah. Mosok ngoten? Allah, astagfirullah. Nggih, jadi ul, kudu ul. Jangan kul. Nek kul kaf, maka makanlah artinya. Padahal harusnya ul, katakan bahwa Allah itu satu. Huwallahu ahad kan hu Allah. Huwa itu dia Allah. Kon hu Allahu ahad. Ini kula kon hu Allah. Lho niku sing hu Allah. Huwa Allah. Sing pancen hu Allahu akbar. Pun hebat pokoke barang teng tunas liko Bu, nek depan boten santri sedaya alhamdulillah. Baca pendek iki mboten saged. Ahad monggo Bu kol-kolan ahad sangat mau insyaallah. Mungkin sepunten nggih menawi wonten salah baca Al-Qur'an ini, mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan panjenengan sedaya dijadikan sebagai umatnya Rasulullah nanti yang mendapatkan syafaatnya. Kalau panjenengan tidak bisa mendapatkan syafaat di Siratal Mustaqim, cari di telaga. Kalau tidak ada di telaga, di yaumul hisab. Mudah-mudahan kula kali panjenengan saged kepanggih wonten surgane Allah, sareng-sareng kumpul kali Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu sudah terasa jenuh rasanya karena saya memang tidak bisa humoris ya Bu. Jadi melempem ngoten kula niki pancen penasehat ini kan boten saged ya Bu kali guyon-guyon. Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi saged didamel untuk bekal ibadah kita semuanya. Dan mudah-mudahan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Amin Allahumma amin. Mau doa nih Bu? Monggo sareng-sareng mau suratul Fatihah terlebih dahulu. Tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala
وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى السلف الصالح ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة لرضاء الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم طول أعمارنا في طاعة الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وقض حوائجنا والإجابة جدير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. نسألك اللهم يا الله يا ربي أن تغفر ذنوبنا وتفتح قلوبنا وتشرح صدورنا وتقوي يقيننا وإيماننا وترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وقلبا خشوعا وترزقنا ولدا صالحا مع الأبرار وأن تحشرنا في زمرة الأولياء والشهداء والصالحين وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل الجنة وأهل الصدقة وأهل من أخلاق الكريمة وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا داعيا إلا أجبته ولا ضيقا إلا وسعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما هذا جمعا مرحوما هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد.
محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا كافي المهمات يا محل المشكلات يا مجيب الدعوات يا شافي الأمراض يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Amin Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, mungkin ada betulnya ini semata-mata dari Allah. Apabila ada salahnya, ini kekurangan kami, mudah-mudahan Allah akan memaafkan. Kami akhiri dengan ucapan ma'afa minkum wallahu